Dan yang terbaru pemirsa pada hari ini 20 Agustus 2024 ya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Gelora yang minta partai politik tanpa kursi DPRD dapat mengusung calon kepala daerah. Kedua partai sebelumnya menggugat pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang pada intinya mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pileg sebelumnya. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ketentuan itu tidak relevan untuk dipertahankan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Berikut penjelasan lengkapnya yang kami kutip dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kita lihat pemirsa ya pada hari ini ya, hari Selasa 20 Agustus 2024, di mana MK akhirnya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh dua partai politik ini, yaitu Gelora dan juga Partai Buruh, yang meminta untuk syarat pencalonan kepala daerah ini tidak dipersulit lagi, dimudahkan, dan akhirnya MK menyatakan bahwa mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon, Partai Buruh dan juga Partai Gelora, di mana hasilnya atau amar putusannya ya, parpol dan juga gabungan parpol itu bisa mengajukan calon kepala daerah mereka ya, meski tak dapat atau tidak punya kursi di DPRD di pemilihan umum sebelumnya. Dan MK ini menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Karena kalau kita merujuk ya dari aturan sebelumnya di Undang-Undang Pilkada diatur ya ayat 1 pasal 40 bahwa yang berhak mencalonkan diri atau paslon kepala daerah itu mempunyai 20 kursi di DPRD. Kemudian juga punya suara tentunya 25% dalam pemilihan umum begitu ya di pileg. Nah ini akhirnya diputuskan tidak ditetapkan lagi, justru mengabulkan permintaan dari Partai Gelora dan juga Partai Buruh, di mana yang dilihat adalah dari range suara dari DPT, suara dari jumlah penduduk yang sudah ditetapkan sebagai DPT berdasarkan dari kategorinya ada berdasarkan provinsi, kabupaten dan juga kota. Nanti saya akan jabarkan lebih lengkap kepada Anda begitu ya. Kita akan lihat juga di slide berikutnya, ini dia yang saya akan jelaskan tadi, range yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada di pasal 40 ya, di mana disebutkan masing-masing range suara yang akan ditetapkan dalam PKPU nanti. Kalau kita merujuk dari jumlah DPT dengan 2 juta penduduk adalah sebesar 10% suara sah nanti ya. Kemudian kalau untuk yang jumlah DPT-nya 2 sampai 6 juta penduduk, ini mempunyai suara 8,5% suara sah. Ini berlaku juga bagi calon kepala daerah perseorangan, tidak hanya gabungan partai politik dan juga partai politik, tapi juga perseorangan. Kalau dari jumlah penduduk dari 6 sampai 12 juta penduduk ya, atau DPT, 7,5% suara sah, ini kita mengacu kepada pemilihan di Jakarta. Di Jakarta sendiri, jumlah DPT-nya adalah 8 juta DPT ya, sehingga untuk PDIP punya angin segar untuk memajukan paslonnya di DKI Jakarta. PDIP. Kemudian saya juga lihat dari pemilihan umum 2024 ini tidak ada PDIP yang bisa mencalonkan diri. Di Pilkada Jakarta juga ada PKS, ada PSI, kemudian Gerindra, PKS, dan juga PSI begitu ya. Dan juga ada PAN di sini. Dan juga ada partai lainnya yang suaranya sudah di atas 7,5% suara begitu ya di Jakarta. Dan kalau ini dari provinsi begitu ya, kalau kita lihat jumlahnya. Dan ini dia kalau dari 12 juta penduduk lebih atau DPT 6,5% suara sah. Ini berlaku di provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Bagaimana dengan kemudian dari calon bupati dan juga calon wali kota dan juga wakilnya? Kita lihat ya pemirsa. Jumlah dari DPT untuk kabupaten ya ada 10% suara sah. Untuk kabupaten kota dan juga wali kota 250.000 penduduk ya. Kemudian untuk suara yang sah 8,5% punya jumlah DPT 200 hingga 500.000 penduduk. Untuk yang DPT-nya berjumlah 500.000 sampai 1 juta, jumlah suara sahnya harus 7,5% dan 6,5% suara sah
ini DPT-nya berjumlah lebih dari 1 juta penduduk. Itu tadi saya gambarkan kepada Anda hasil amar putusan oleh MK yang harus ditindaklanjuti oleh KPU secepatnya, mengingat pendaftaran untuk partai politik dan juga gabungan partai politik akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 nanti.